Selamat berjumpa kembali saudara-saudara yang terkasih di kanal Forum 195. Kanal kita bersama untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sungai adalah salah satu media yang dipergunakan alam untuk mencapai kestabilan atau kesetimbangan energi di hulu sungai tersebut. Kelimpahan air di satu atau beberapa hulu sungai akan dialirkan yang akan membentuk sungai. Di sepanjang aliran sungai, air meresap ke dalam tanah dan terus dialirkan sampai ke hilir atau membentuk danau. Konsekuensi aliran sungai ini akan memberikan nafas kehidupan di sepanjang aliran sungai dan danau tersebut. Nafas kehidupan yang diberikan ini akan membentuk sebuah ekosistem yang beragam kehidupan ada di dalamnya. Semua baru akan berakhir apabila salah satu bentuk kehidupan itu meninggalkan ekosistem tersebut, atau ekosistem aliran sungai dan danau itu yang musnah. Kemusnahan aliran sungai ini bisa terjadi dikarenakan sumber utama air di hulu menjadi habis, atau bisa juga di dalam aliran air sungai terjadi penyumbatan yang mungkin diakibatkan longsor. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab begitu banyak memberikan kesaksian, begitu besar kasih Allah kepada seluruh ciptaannya. Alkitab juga memberi kesaksian yang berupa gambaran bahwa kasih Allah mengalir bagaikan aliran-aliran sungai kehidupan. Aliran kasih Allah ini mengalir dari kelimpahan kasih di dalam dirinya. Begitu meluapnya kasih Allah mengisi seluruh alam semesta ciptaannya. Semua itu bisa kita lihat betapa indahnya seluruh alam semesta ini beserta isinya. Dan aliran kasih Allah ini memiliki sifat seperti aliran sungai yang tadi sebelumnya. Yang pertama, air sungai akan mengalir terus di sepanjang aliran yang terbentuk oleh aliran itu sendiri. Yang kedua, air sungai itu tetap mengikuti hukum tingkat energi, bahwa dia akan mengalir terus menuju level yang terendah. Yang membedakan aliran sungai kasih Allah dengan aliran sungai adalah aliran kasih dari sungai kehidupan Allah tidak akan pernah berhenti dan tidak akan ada yang bisa menghalangi. Saudara-saudara yang terkasih, bila kita merenungkan ke dalam diri kita berdasarkan apa yang telah kita lihat, memanglah harus kita akui dengan jujur betapa indahnya aliran kasih Tuhan. Mungkin kita ada yang mengeluh di dalam hati. Mengapa aliran kasih itu tidak bisa saya rasakan? Mengapa hidup saya tetap gersang dan tanpa harapan? Atau kita bisa mengatakan juga hidup saya hanya datar-datar saja. Di mana aliran air kehidupan itu? Bila situasi seperti itu yang kita rasakan, itu hanya dapat terjadi dikarenakan aliran air kehidupan itu tersumbat di dalam diri kita. Saudara tidak perlu khawatir, karena minimal mata kita dengan jujur dapat melihat kasih Tuhan itu memang indah. Di sini kita harus memahami secara benar bahwa sebenarnya aliran kasih itu tidak akan pernah berhenti, akan terus mengalir, bahkan sesungguhnya lah sudah ada di dalam seluruh ciptaan Tuhan.
Kekelaman hati kita sendirilah yang menghalangi terang kasih yang ada di dalam diri kita untuk muncul keluar. Begitu kita membuka hati kita dan berfokus pada Yesus Kristus, maka Dia akan membantu kita melalui Roh Kudus untuk membuka selubung yang menutupi hati kita. Saudara-saudara yang terkasih, bukalah pintu hati saudara, izinkanlah Roh Kudus masuk, maka Dia akan bersama-sama dengan Anda mengikis keangkuhan hidup kita. Hal paling sederhana yang terlihat adalah Dia akan mengalihkan fokus hidup dari fokus yang hanya pada diri kita sendiri, mulai berubah dengan memikirkan keadaan sesama saudara kita, makhluk Tuhan yang lain. Semakin lebar Anda membuka pintu hati saudara, maka proses ini akan berlangsung semakin cepat. Di sini kita dapat melihat gambaran nyata, yaitu perbedaan antara Danau Galilea dengan Laut Mati. Keduanya sama-sama menerima aliran Sungai Yordan. Danau Galilea mengeluarkan kembali aliran Sungai Yordan yang diterimanya ke sekitarnya dan memberi dampak munculnya kehidupan yang menyenangkan bagi banyak ekosistem. Sebaliknya, Laut Mati menyimpan sendiri seluruh air yang diterimanya, dan ini mengakibatkan naiknya kadar garam di Laut Mati, sehingga tidak terbentuk kehidupan yang nyaman di sekitarnya. Apabila ada kehidupan pun, maka yang muncul adalah bentuk kehidupan di dalam kegersangan atau kehampaan. Dari contoh sederhana ini, saudara harus membuka diri dan mau mengalirkan kasih Tuhan yang sudah ada di dalam diri saudara. Maka yang saudara dapat lihat, senyum tulus orang lain kepada Anda. Sebagai catatan kecil di sini, mengalirkan kasih Tuhan itu tidak selalu diartikan secara materi. Yang paling simpel adalah senyum dan tegur sapa yang tulus. Senyum yang tulus ini akan menyejukkan hati saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada juga sebuah kondisi di dalam diri seseorang yang tampak selalu indah dan menggembirakan. Ini biasanya sangat terkait dengan situasi yang serba ada. Kondisi yang serba menyenangkan ini tetap memerlukan sikap refleksi ke dalam diri kita. Segala yang kita peroleh tetaplah kita sadari semua berkat kasih karunia Tuhan. Dengan memahami ini, maka berbahagialah kita bahwa Tuhan sudah memilih kita sebagai saluran berkat secara materi untuk kita teruskan kepada sesama umat Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan bahwa berkat Tuhan akan terus bertambah-tambah di dalam pengucapan syukur. Memanglah Tuhan terus bekerja dengan banyak cara dan dengan banyak jalan. Secara prinsipil, Tuhan memberikan talenta kepada tiap orang, dan talenta ini beragam. Dari mulai memiliki kelebihan materi, mengajar, kidung pujian, mengobati, musik, olahraga, dan entah apapun talenta yang sudah diberikan Tuhan, kita wajib memelihara dan menggunakannya. Dan harus kita ingat bahwa Tuhan tetap menuntut bahwa talenta itu tidak untuk dipendam atau disimpan, tetapi dipakai untuk kemuliaan Tuhan sebagai pemilik talenta itu. Itu bisa kita lakukan dengan berbagi kasih kepada umat Tuhan. Bila kita melakukan itu, artinya sama bahwa kita juga sudah melakukannya untuk Tuhan. Marilah kita periksa talenta kita masing-masing. Pergunakanlah itu. Percayalah, berkat Tuhan akan terus tercurah. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.